Selamat malam Mas Seis Onito ya. Ya, sebentar lagi kita akan mulai kelas kita. Jadi masih ada waktu untuk menunggu sekitar 3 menit lagi. Sambil cek-cek dulu apa masih putus-putus. Yang lain gimana? Mbak Huda merasa bahwa suara saya putus-putus. Yang lain? Oh gitu. Kalau yang lain gimana? Karena sampai saat ini sinyal di tempat saya bagus. Indikator bar sinyalnya warnanya hijau dan tidak terdeteksi adanya lag jaringan lemah atau bagaimana begitu. Gambar saya kelihatan nggak? Oke, teman-teman, kita mulai aja ya kelasnya ya. Sudah siap? Alright, kalau gitu kita mulai aja kelasnya. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 9 semester 6 program belajar pendidikan kesetaraan Taiwan, program belajar kejar paket B. Saya ucapkan kembali selamat kepada teman-teman sekalian yang sudah berhasil naik ke semester selanjutnya, karena di semester sebelumnya kita sudah melewati sekitar 14 kali pertemuan ya,
14 kali pertemuan untuk pelajaran IPS. Dan alhamdulillah 14 kali pertemuan sudah kita lewati bersama-sama, dari proses belajar mengajar, kemudian evaluasi belajar, baik itu ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, dan juga penugasan. Dan untuk hasil saya kira tidak begitu mengecewakan, karena rata-rata sebagian besar dari kalian sudah lulus ke semester selanjutnya, walaupun memang nilainya belum saya sharingkan, tetapi sudah saya kirimkan ke pihak akademik. Nanti kalau misalnya ada waktu ya, setelah ini nanti akan saya terbitkan, kalau misalnya teman-teman berkenan, teman-teman yang lainnya melihat nilai dari teman-teman sekalian. Iya, nanti akan saya cek. Karena memang dari pihak akademik itu memberikan deadline ke saya bahwa nilai itu harus sudah dikirim pada tanggal 31 Desember kemarin, sehingga waktu kalian terima raport nanti tidak ada alasan lagi tutor belum menyampaikan nilainya. Ya, nanti silahkan dicek lagi, saya akan infokan penilaiannya. Ya, jadi nanti silakan kalau bagi teman-teman sekalian yang mau komplain, oh kenapa nilainya seperti ini, nanti bisa komplain ke saya ya. Nanti saya akan informasikan secara detail berapa perolehan nilai dari UTS, UAS, dan tugasnya. Gitu ya. Ya, sekali lagi salam semangat, mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap semangat mengikuti program belajar yang sangat spesial ini ya. Program belajar bisa dibilang program belajar dengan cara yang sangat jauh gitu ya. Biasanya siswa dan guru itu saling berhadapan satu sama lain dengan tidak dibatasi oleh jarak, apalagi ribuan atau jutaan kilometer atau ribuan miles ya, dari Indonesia ke Taiwan ya. Jadi ini termasuk program spesial sekali, dan saya harapkan teman-teman sekalian tetap selalu semangat dalam mengikuti program belajar ini, walaupun saya tahu teman-teman sekalian juga bekerja, ada yang bekerja siang, ada yang bekerja malam, ada yang bekerja siang dan malam, tapi saya sangat apresiasi sekali kepada teman-teman sekalian yang masih memiliki tekad atau keinginan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, walaupun dengan usia yang mungkin tidak dibilang secara umumnya gitu ya. Jadi kalau SMP itu kan biasanya umur 12 sampai umur 15 tahun, tapi ini SMP dengan usia yang spesial. Baik, saya ucapkan kembali selamat bertemu dengan saya di kelas yang masih sama ya, itu kelas IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, di kesempatan yang berbeda dan di kelas yang berbeda. Mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi dari teman-teman sekalian supaya cara ngajar saya lebih bisa ditingkatkan dan teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan, begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, supaya apa yang akan kita bahas atau apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan apa yang akan kita pelajari atau apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, sebesar apapun itu, sekecil apapun itu, atau seberapa banyak kontennya, itu akan membawa manfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Oh, nggak ada suaranya, Mbak Luna? Yang lain bisa dengar suara saya? Nah, itu Mbak Hoda sudah bisa jawab. Berarti ada suaranya. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian setelah liburan panjang? Oke. Oh, tadi belum kita buka doa ya? Ya. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai? Baik. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu sehat dan luar biasa semangat ya. Oke. Di sini sudah saya siapkan untuk materi kita pada malam hari ini, yaitu kita akan makan pelajaran yang ringan-ringan dulu ya untuk pertemuan biasa. Biasanya siswa ya dari zaman saya sekolah SD, SMP, SMA, guru atau kuliah bahkan ya, bahwa guru itu selalu memberikan hidangan atau makanan-makanan yang tidak terlalu berat. Bisa dibilang itu appetizer ya, pencuci mulut atau makanan-makanan ringan bagi siswa-siswanya yang baru masuk sekolah atau beberapa waktu eh, telah melaksanakan atau telah menikmati liburan panjang gitu ya, liburan Natal, liburan tahun baru ataupun apapun itu, biasanya guru itu akan memberikan makanan-makanan ringan sebagai em, pembuka kelasnya supaya nantinya harapannya teman-teman sekalian tidak bosan, murid-muridnya tidak bosan dan tidak terlalu diberikan beban yang sangat berat. Untuk itu perlakuan kalian akan sama, saya akan perlakukan sama seperti itu kepada kalian semua, bahwa setelah liburan, setelah break ya, kira-kira 10 hari atau 1 minggu gitu ya, atau beberapa, mungkin 2 minggu atau lebih malahan, kalian tidak ada pelajaran gitu ya, dan saya kemarin juga bisa bernafas dengan lega karena biasanya ngajar sama kalian ya, jadi saya bisa refreshing, bisa pergi keluar kota ataupun hang out dengan teman-teman saya, ya refreshing juga. Ya, dan malam hari ini kita akan belajar yang ringan-ringan saja. Nah, sesuai apa yang dituliskan di slide pertama ini, bisa lihat semua ya papan tulisnya. Ada yang tidak bisa lihat slide yang saya persiapkan ini, yang saya tampilkan? Bisa nggak? Kalau masih muter-muter. Yang lain gimana? Oke. Okay. Yang lain? Sama juga, ada yang bisa lihat? Oke, Mbak Indah bisa lihat ya. Oke, sambil menunggu yang masih muter-muter, kita lanjutkan ya. Bisa jelas ya, Mbak Nurila. Jadi mungkin itu terkendala jaringan dari teman-teman sekalian, dari tempat teman-teman sekalian yang bersangkutan ya, mungkin kurang bagus. Ganti sinyalnya ya dengan Chunghwa Telkom. Biasanya Chunghwa itu di daerah mana-mana bisa nyambung. Kayak Telkomselnya Indonesia ya. Baik. Ini di slide pertama ini tertulis bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang pengantar pembelajaran dan kontrak belajar yang selalu saya sampaikan di awal-awal pembelajaran ya. Jadi nanti intinya atau tujuan dari penyampaian pengantar pelajaran dan kontrak belajar ini adalah supaya teman-teman sekalian paham apa yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan. Sehingga nanti tidak ada lagi kata-kata misalnya kalau misalnya saya keluarkan soal ujian gitu ya, dan teman-teman ada komplain ini belum diterangkan Pak dan ini tidak sesuai dengan tidak. Jadi memang sudah kita sampaikan, sudah kita sepakati di awal ini materi yang akan kita pelajari dan ini proses penilaiannya dan ini proses pembelajarannya gitu, sehingga nanti bisa jelas, teman-teman sekalian bisa paham dan juga bisa mengingatkan, sehingga ketika saya nanti di tengah-tengah proses pembelajaran gitu ya selama 14 kali pertemuan itu lupa dan tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjanjian kita di awal ini, kontrak belajar ini, ya nanti saya diingatkan ya teman-teman sekalian ya. Karena memang guru juga manusia, kadang-kadang juga lupa, kadang-kadang juga luput, dan kita semua di sini kerja sama-sama, saling mendukung satu sama lain, saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau kehilapan gitu ya, saling mengingatkan. Oke, gitu ya.
Kayak ada yang buka pintu. Baik, silakan Mbak Uda. Ya, malam hari ini kita akan belajar pengantar pelajaran dan kontrak belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 9 semester 6. Ya, kalian sudah naik satu semester di mana semester ini adalah semester terakhir di kelas 9 atau di program belajar kejar paket B, di mana nanti teman-teman sekalian akan melaksanakan ujian akhir nasional. Ya, kalau sudah kelas 3 nanti akan melaksanakan ujian akhir nasional. Jadi nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar kalian dengan baik. Oke, kita lanjut. Oke, ini biodata saya. Jadi saya selalu sampaikan teman-teman sekalian kalau ada siswa baru yang mungkin pertama kali ketemu dengan saya, dan ini adalah personal information dari saya. Jadi biodata singkat dari saya, nama saya adalah Arif Prananda. Jadi biasa dipanggil Arik atau Pak Nada atau Pak Arik sama aja. Dan umur saya masih relatif muda mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman sekalian. Jadi bisa dibilang, saya bisa dibilang adik teman-teman sekalian, ataupun ada yang malah persepantaran dengan putra-putrinya ya yang ada di Indonesia atau gimana gitu ya. Saya umurnya masih 26 tahun dan saat ini saya tinggal di Yogyakarta, Indonesia. Ya, jadi saya tidak lagi tinggal di Taipei. Saya sudah lulus dan kuliah saya terakhir mengambil jurusan medis keperawatan dan saya sudah lulus pada level atau jenjang S2 atau master. Dan kemarin saya mengambil studinya di National Taipei University of Nursing and Health Sciences, di mana tepatnya di area Spai, Taipei, ya, di Taipei selama 2 tahun, dari tahun 2014 hingga tahun 2016, dan lulus sekitar bulan Agustus kemarin. Kemudian saya pulang lagi ke Jogja, ya, dan sekarang udah mulai start. Doakan mudah-mudahan kerjaan saya ini kerjaan yang terbaik ya teman-teman sekalian. Oke. Dan itu kontak nomor saya, jadi saya tidak lagi menggunakan nomor Taiwan karena saya sudah pindah di Indonesia. Saya menggunakan nomor kontak itu, jadi nanti teman-teman kalian di sini ketua kelasnya kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa kontak nomor saya itu, atau bisa kontak di email saya di arifranada@gmail.com atau erikfanada@yahoo.com. Ini bisa dicatat nanti, atau nanti bisa disimak di di rekamannya ya, bisa di playback lagi. Ya, itu personal information dari saya. Oke, baik. Saya perlu jelaskan lagi teman-teman sekalian tentang deskripsi mata pelajaran IPS, sehingga nanti teman-teman sekalian bisa masih ingat ya apa itu IPS, jangan sampai nanti dibedakan disamakan dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya IPS itu sama Pak dengan PPKN, kemudian IPS itu sama Pak dengan IPA. Nah, ini letak bedanya sini ya, bahwa IPS itu adalah mata pelajaran yang masih sama dengan bahasan yang kemarin. Fokus kajiannya itu masih membahas tentang peristiwa, fakta-fakta, kemudian konsep-konsep sosial dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Jadi yang dibahas di mata pelajaran IPS ini masih sama dengan yang kemarin, bahwa masih membahas tentang fakta ya, jadi tidak gosip. Jadi sesuatu hal yang konkret, yang nyata, yang real. Dan itu yang dibahas biasanya adalah masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari. Artinya isu-isunya adalah isu-isu sosial yang dibahas. Nah, ada penambahan untuk di semester 6 ini, bahwa IPS yang akan kita pelajari nanti itu adalah membahas tentang
kehidupan bangsa dari berbagai dimensi. Jadi ya nanti khusus di kelas 9 semester 6 ini kita akan bahas lebih luas tentang bangsa dari segala macam aspek, yaitu aspek geografi, aspek ekonomi, ada aspek sejarah, dan aspek sosiologi. Jadi nanti kita akan belajar bangsa-bangsa manusia yang dilihat dari aspek geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Nah, nanti kita akan lihat lagi, kita akan ulangi lagi apa itu geografi, apa itu ekonomi, apa itu sejarah, dan apa itu sosiologi. Nah, lagi-lagi kenapa mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih Pak di kelas 9 semester 6 ini harus ada materi IPS lagi? Nah, ini tujuannya. Jadi IPS itu masih selalu diberikan kepada seluruh siswa dengan tujuan mendorong siswa menjadi mendorong siswa menjadi warga yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Nah, yang pertama ya, di garis bawahi bahwa setelah belajar IPS ini, teman-teman sekalian, itu diharapkan bisa menjadi siswa atau warga Indonesia yang cerdas, yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Jadi belajar IPS itu fungsinya ya supaya teman-teman itu cerdas. Gak ada orang yang belajar itu tidak cerdas. Ya. Jadi selama dia ada kemauan untuk belajar, dia pasti nanti hasil akhirnya akan menjadi seseorang yang cerdas, yang pintar. Selain itu, siswa yang belajar IPS harapannya nanti bisa menjadi seseorang yang bisa berpikir rasional. Jadi tidak lagi tuh berpikir, kenapa ini bisa begini ya Pak ya? Oh itu katanya si A itu seperti ini, katanya si B tidak. Jadi berpikir rasional itu berpikir secara logik. Ya, menentukan sesuatu itu tidak sesuai dengan mitos, tidak sesuai dengan apa ya yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi berpikir sesuatu itu dengan rasional yang logik ya. Kemudian yang selanjutnya itu tidak memiliki rasa emosional dalam menyikapi masalah sosial yang ada di lingkungannya. Jadi kalau bicara tentang kehidupan sosial, ya itu akan selalu berkaitan dengan masalah-masalah. Jadi kita tidak akan pernah terlepas di kehidupan ini dengan yang namanya masalah. Setiap manusia itu selalu punya masalah. Yang membedakan adalah tingkat atau kadar dari masalah tersebut. Ada orang yang memiliki masalah yang dia anggap ya ini masalah kecil. Ada yang seseorang itu menganggap bahwa dia memiliki masalah yang besar. Jadi yang setiap orang itu pasti memiliki masalah, cuman yang membedakan adalah kadar permasalahannya tersebut. Ada yang permasalahannya besar, ada yang dirasa sangat kecil, ada yang sedang-sedang saja, nah seperti itu. Nah dengan harapan belajar IPS ini, teman-teman sekalian nanti ketika menghadapi masalah itu tidak memiliki rasa emosional yang tinggi, ya gitu. Jadi bisa dihandle emosinya ya dalam mengerjakan dalam menghadapi sebuah masalah. Karena setiap masalah kalau ditangani dengan emosi, saya kira tidak, ia mungkin akan berhasil, akan terselesaikan, tetapi itu tidak akan maksimal. Sehingga perlu hati atau jiwa yang kalem, yang tenang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang terakhir adalah serta dalam tujuan belajar IPS ini adalah aktif dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, nanti kalian akan belajar tentang bangsa-bangsa di dunia, tidak hanya bangsa di Indonesia saja yang akan dipelajari dari berbagai macam aspek. Ada geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Dan harapannya setelah kalian itu paham, kalian nanti bisa aktif dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan negara. Nah, ini sangat cocok sekali bagi teman-teman sekalian yang belajar di Taipei dan di area di Taiwan sekitarnya, karena kalian akan bertemu dengan macam-macam manusia yang ada di dalam negara tersebut, sehingga kalian bisa aktif dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan negara. Toleransi, kemudian saling membantu, gotong royong, kemudian saling berinteraksi satu sama lain, kerjasama dan sebagainya. Ya, itu tujuan kita belajar IPS. Oke, ini buku pegangan yang akan kita gunakan dalam pelajaran IPS ini.
buku pegangan untuk kelas 9 ya. Nanti kalian akan saya berikan ya, saya akan upload bukunya di grup Facebook sehingga nanti tidak ada yang tidak ada yang komplain ya bahwa saya belum mendapatkan buku dan sebagainya. Memang saya belum uploadkan bukunya karena malam hari ini kita belum belajar, sehingga mungkin besok pagi atau malam ini dan saya proses, saya akan uploadkan buku-bukunya sehingga teman-teman kalian nanti bisa mulai membaca dan belajar mandiri. Gitu ya. Nah, ini tadi saya sudah mengungkapkan bahwa tadi ada beberapa hal kaitannya bahwa kita nanti akan belajar tentang bangsa-bangsa di dunia yang dilihat dari berbagai macam aspek, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Apa itu keempat konsep atau keempat istilah tersebut, Pak? Yang pertama kita lihat geografi, bahwa geografi nanti kaitannya kita akan belajar bangsa-bangsa dari segala macam dimensi. Salah satunya adalah dimensi geografi, bahwa geografi ini adalah ilmu yang pelajari tentang gambaran sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ya, saya mengingatkan lagi bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan cabang dari ilmu IPS yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ya, sesuatu yang ada di permukaan bumi nanti akan kita bahas dan akan kita pelajari. Ya, Mas Dharma, tidak apa-apa, silahkan bergabung saja. Kemudian yang kedua, dimensi yang selanjutnya adalah dimensi ekonomi, bahwa dimensi ekonomi ini adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak terlepas ya bahwa manusia itu selalu punya kebutuhan dalam hidupnya, dan kebutuhan itu selalu unexpected, tidak bisa disangka-sangka. Ada aja ya, setiap hari bertambah, setiap waktu bertambah, bahwa kebutuhan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, tapi selalu bahwa manusia itu punya kebutuhan, dan ilmu ekonomi ini adalah salah satu cara yang mengajarkan kita untuk bisa bagaimana kita bisa cukup tuh memenuhi kebutuhan hidup yang kita miliki itu dengan segala macam konsep-konsep dan cara-cara yang ada di dalamnya. Kemudian ada sejarah. Sejarah ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang meneliti dan menyelidiki perkembangan masyarakat di masa lampau yang dijadikan pedoman bagi penentuan keadaan sekarang dan masa depan. Jadi intinya kita perlu belajar sejarah itu adalah supaya kita itu lebih mengerti kehidupan masa lampau. Kenapa sih Pak kehidupan masa lampau itu harus masih kita pelajari? Nanti dikirain kalau kita selalu belajar atau melihat di masa lampau, kita nanti tidak bisa move on. Nah, itu beda lagi. Bahwa kalau di kehidupan kita ya, kehidupan kita itu tidak terlepas dari masa lampau. Jadi ada kejadian-kejadian di masa lampau itu yang penting dan masih ada kaitannya dengan masa sekarang. Nah, itulah yang kita pelajari di sejarah. Dan yang terakhir adalah sosiologi, di mana sosiologi ini adalah ilmu yang pelajari tentang tingkah laku manusia secara individu, berkelompok dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih membahas tentang sifat-sifat atau tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Nanti pengaruhnya bagaimana antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ini secara detail tujuan belajar IPS. Yang pertama, mengenal dan menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Nanti akan ada konsep-konsep yang akan kita bahas, sehingga teman-teman setelah paham konsep-konsep yang akan saya jelaskan mungkin di pertemuan yang akan datang, nah teman-teman juga bisa langsung menerapkan konsep-konsep tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasional, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta memahami nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan memecahkan masalah, serta memiliki keterampilan. Jadi banyak sekali tujuan yang harapannya kita bisa raih dari belajar IPS, yaitu salah satunya bisa mengasah teman-teman kalian untuk berpikir logis, kritis, ya,
Jadi sangat detail itu dalam menghadapi sesuatu, jadi tidak hanya lihat gambaran sesuatu dengan umum saja, tapi bisa melihat dari sekecil-kecil apapun yang kita bisa kritisi dengan sedetail-detailnya. Itu ciri-ciri orang yang smart atau orang-orang yang pintar. Jadi melihat sesuatu tidak hanya melihat dari sisi umumnya saja, misalnya oh ini tangan, tidak. Jadi kita melihat oh tangan itu ada jari, oh tangan itu ada bulunya, oh tangan itu ada garis-garisnya. Itu detail ya namanya. Itu namanya kritis. Kemudian memiliki rasa ingin tahu. Jadi orang pintar itu, orang smart, siswa yang kritis itu biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Serta meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memahami nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, di mana dengan belajar IPS ini kita akan dibangun menjadi sosok pribadi yang cinta tanah air dan bangga dengan negara yang kita miliki, ya, serta menghargai kehidupan sesama manusia. Yang keempat, memiliki kemampuan komunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, atau global. Ini selalu saya sampaikan di awal bahwa nanti teman-teman sekalian harapannya bisa membangun komunikasi, bekerja sama, dan kompetisi dalam masyarakat yang majemuk. Majemuk ini artinya bermacam-macam ya, karena di dalam masyarakat itu tidak mungkin hanya ada satu jenis manusia saja. Akan bermacam-macam yang ada di dalam tersebut. Ada yang temperamen, ada yang sifatnya keras, ada yang lemah lembut, ada yang dia suka ngomong, ada yang dia pendiam dan sebagainya. Ada yang dia apa namanya keras gitu ya, kepala batu dan sebagainya. Nah, itu nanti yang harapannya ketika kita berbaur dengan mereka dengan belajar IPS, kalian akan bisa berkomunikasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang temperamen, bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang yang keras kepala dan sebagainya. Nah, itu baik itu di tingkat lokal, nasional, dan global. Cocok sekali buat teman-teman sekalian yang tinggal di Taipei, karena kalian, di Taiwan, karena kalian akan bertemu dengan tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang ada di sana yang kerja, tapi juga berhubungan dengan masyarakat lain, misalnya dari negara lain atau dari Taiwan sendiri, gitu ya. Oke. Ruang lingkupnya masih sama, nanti kita akan belajar tentang manusia, tempat, lingkungan, tentunya masih ada di sekitar bumi. Kita akan belajar sosial budaya dan juga belajar perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Nah, ini materi yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selama kurang lebih 1 semester ke depan. Ada 9 bab, di mana 9 bab itu akan kita potong menjadi 2 bagian, ya. Sebelum ujian tengah semester dan setelah ujian tengah semester, di mana itu dihitung sebagai materi yang akan kita gunakan untuk evaluasi belajar ujian akhir semester. Adapun materinya yang masuk dalam kategori atau yang nantinya akan dievaluasi pada ujian tengah semester itu ada 5 bab. Yang pertama kita akan bahas tentang peta bentuk dan pola muka bumi. Jadi nanti kita akan bahas peta dan pola muka bumi. Kemudian kita akan belajar sesuatu hal yang ada di Asia Tenggara. Dilanjutkan dengan benua dan samudra, serta kita masuk di materi sejarah, yaitu perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Jaya, di mana periode tahunnya adalah tahun 50 hingga tahun 69, sekitar 19 tahun lamanya perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat. Setelah itu kita lanjutkan dengan peristiwa tragedi nasional dan konflik-konflik yang terjadi di dalamnya selama tragedi nasional berlangsung, yaitu terjadi tahun 48 hingga 69. Nah, nanti 5 bab sudah selesai, kita akan lanjut ke ujian tengah semester. Dilanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu berakhirnya Orde Baru dan lahirnya reformasi yang terkenal dia sejarahnya tahun 98. Kemudian dilanjutkan dengan skop yang lebih luas, yaitu internasional, keadaan internasional dan peran Indonesia dalam dunia internasional itu seperti apa. Kemudian perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era globalisasi. Jadi teman-teman sekalian nanti akan belajar dampak globalisasi ya,
bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, karena kita sekarang juga sudah masuk di era milenium. Kemudian kerjasama ekonomi internasional. Saya rasa sangat menarik sekali materi-materinya, dan saya kira harapannya nanti saya bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Standar kompetensi yang dicapai yaitu teman-teman sekalian nanti setidaknya bisa mengikuti proses evaluasi yang akan saya sampaikan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penugasan yang akan saya berikan sesuai dengan materi yang terkait di semester ini. Kita nggak usah. Nah, proses belajarnya masih sama ya, saya masih menggunakan metode sama dengan yang kemarin, bahwa nantinya setiap bab atau setiap materi akan ada penjelasan tutor, kemudian pendalaman materi, di mana nanti saya akan mungkin menanyakan beberapa hal yang teman-teman sekalian harus menjawab sebagai evaluasi setiap pertemuannya. Diskusi misalnya, diskusi juga akan saya gunakan dalam proses belajar, sehingga di sini tidak hanya tutor saja menjelaskan, tapi ada interaksi dari teman-teman sekalian dalam menanggapi apa yang saya sampaikan. Kemudian juga ada penugasan, ujian mid semester dan ujian akhir semester. Itu proses belajarnya. Waktu belajar saya ingatkan lagi, untuk kelas ini materi IPS kelas 9 semester 6 itu akan dilaksanakan setiap hari Senin malam Selasa ya. Setiap hari Senin pukul 21 hingga 22.20. Ini masih 7 menit lagi selesai. Dan ada pemotongan, ini beda dengan semester sebelumnya. Kalau semester yang lalu kalian ada waktu 120 menit atau kurang lebih 3 jam pelajaran. Tapi untuk semester ini akan hanya ada 2 jam pelajaran, di mana setiap pelajarannya itu 40 menit, sehingga pelajarannya akan berlangsung selama kurang lebih 80 menit ya setiap kali pertemuannya. Yang akan saya isi dengan 1 jam penjelasan dan 1 jam pendalaman materi atau diskusi. Dan penambahan juga teman-teman sekalian bahwa pertemuannya masih tetap sama, jadi selama kurang lebih 14 kali pertemuan, di mana nanti 7 kali pertemuan akan saya gunakan untuk membahas materi-materi sebelum UTS, kemudian 7 kali pertemuan akan saya gunakan untuk membahas materi-materi setelah UTS atau sebelum ujian akhir semester. Begitu. Dan ini proses penilaiannya, ini saya kira sangat membantu sekali teman-teman sekalian dalam proses penentuan hasil akhirnya. Jadi di sini saya tidak hanya melihat dari ujian mid semester saja atau ujian akhir semester saja, tapi penugasan di sini juga bobotnya sangat tinggi, sehingga beberapa kali saya evaluasi bahwa teman-teman sekalian ada yang bagus di semesterannya saja, ada yang bagus di mid semester atau UTS-nya saja, sehingga penugasan di sini dan diskusi di sini saya kira bisa menambah poin untuk menutupi, sehingga teman-teman sekalian bisa lulus dengan passing grade yang ditentukan atau dengan standar nilai yang ditentukan, yaitu 75. Jadi kalian tuh bisa dikatakan lulus itu kalau nilai kalian setiap mata pelajaran passing grade-nya atau nilai minimumnya ada yaitu 75. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan karena waktu kita sudah mau habis. Tadi terkendala ya, telat. Ya, enggak apa-apa, karena setelah ini saya masih ada ngajar di kelas lain, jadi tidak bisa saya panjang extend untuk waktunya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian sebelum saya tutup?
Jadi masih ya kurang lebih sama dengan semester-semester sebelumnya, cuman di sini pembedanya adalah waktu. Jadi waktu kita hanya 3 jam pelajaran dan materinya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, saya rasa jelas ya. Nanti kalian bisa putar lagi video rekamannya di YouTube. Link yang akan saya share setelah ini, saya uploadkan dulu ke YouTube dan akan saya linkkan. Jadi kalian teman-teman sekalian bisa langsung playback lagi kira-kira yang belum paham yang mana, dan silahkan nanti tinggalkan komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama dan berdoa untuk keyakinan agama masing-masing. Berdoa untuk mengakhiri kelas kita di pertemuan pertama pada malam hari ini. Berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, ya mudah-mudahan malam harinya ada manfaatnya ya. Saya rasa saya ucapkan kembali selamat bagi teman-teman sekalian untuk kelas yang baru, semangat yang baru, mudah-mudahan selalu sehat dan jangan kapok atau jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Jadi belajar tidak membutuhkan usia tertentu, tapi kapanpun kalian memiliki semangat untuk belajar, itulah semangat yang sangat dibutuhkan untuk proses belajar itu sendiri ya. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sekali, saya apresiasi ke teman-teman sekalian yang sudah hadir di kelas saya, kelas pertama untuk kelas IPS di kelas 9 semester 6 ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat mengikuti kelas selanjutnya. See ya.